mulai kelihatan sifat pacarnya ini. Arek paer kirimin urusan aing tadi gunung goblok. Pokoknya mau mati mau hidup bukan urusan. Dia bilang mau digusir mangga cenah. Cek teh. Ditinggal geus pasrah teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Hari ini hari pertama setelah Lebaran, setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan, kita bikin konten kembali karena kesibukan kita waktu kemarin itu kita sibuk nganggur, jadi kita harus tidur lebih awal, bangun lebih pagi supaya besoknya kita nganggurnya nggak kesiangan. Jadi dalam kesempatan kali ini kita kembali menyapa teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan walaupun agak telat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Semoga Lebaran tahun ini menjadi lebih berkah buat kita semuanya. Di kesempatan kali ini karena dia ngomel terus, nggak ada kamera dan lain-lain, ruas sekali datang kita mendapatkan ruas gitu. Jadi kita dibantu teman-teman dari Art Graph Sound. Teman-teman nanti boleh bantu channel Art Graph Sound untuk di mampir ke sana, ke channel sana, mampir, subscribe, di like, di komen, disebarkan. Jadi channel teman-teman ini membahas tentang bebas. Kumaha marane, jadi kebanyakan sih masak-masak di alam terbuka. Nggak ke buat juga, cuman lebih ke Jarama. Mengingatkan kembali kalau di orang Sunda bahwa ya papasakan mah. Sesaungan gitu. Jadi masak-masak apa yang bisa dimasak di kebun gitu, dipasak gitunya. Urang mah kangen kasih barudak ieu teh. Tutu goncom. Tah kayak orang request. Jeung naon? Teh anu ditombokeun langsung nih. Oh ya, teh nu hijau langsung digecek, di gongseng di katel. Biasanya ke dulu mah katel mun teu tambah katel tanah liat nih. Nah, penampakan teman-teman Art Graph Sound itu seperti itu. Boleh diangkat tangannya, hai atuh. Naon kita itu deh ya. Nanti teman-teman dulur-dulur Pancaki boleh mampir ke sana untuk membantu teman-teman kita ini. Semua disponsori oleh mereka. Ini nih. Ini dari kebunnya Mang Dohe. Ada melon. Iya ayah coet. Jadi kita sambil ngerujak. Ya gitu. Fong targang tuh biasa. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol kembali tentang ngobrol kenal gitu. Tuh, ingat orang keur bingung gitu. Ya pendakian lah, evakuasi segala macam gitu mah. Pengalaman kembali yang dulu kita gali kembali, kita bagikan sama dulur-dulur yang kayaknya sudah kangen. Mohon maaf saya sambil metis. Ya oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa punten sambil ya kali ini nyari tanahnya. Ketahui atuh naon tah? Anu harita teman kita yang kepalanya belah. Nya. Eta sanggeus evakuasi yang di Pangrango tuh. Si Abdul. Kan itu ada teman-teman kita yang ke atas lagi. Kepalanya belah, apa emang semangka. Tarik kemana? Apa rek pendakian yang harim dua ning? Nah eta lah. Nih nanti. Baik, aduh. Maaf kalau ada salah-salah bahasa Indonesia ya. Lila teuing geus poho. Aduh, goblok teh. Waktu itu tahun 2011, Mang. Soalnya saya nges jadi senior dalam dunia pendakian wah gitu. Jadi naon? Eta kekrekan mereka. Iya. Nggak jedol ngomong sensitif pokoknya aing udah teh 2011 Mang 2011 orang saya nges jadi senior lah di dunia pendakian karena dari 2005 kan mulai naik gitu. Nah ada
Rujuk Kamu oh udah yuk kan 2005 2011 aya teman sekumpulan termasuk si Hendy si Hendy aya cewekna si Yuni si Irma gitu. Eta nama samaran apa asli? Asli we lah. Terus Om Edi waktu itu Om Edi si Opet nggak ikut. Banyak lah pokoknya ada 10 orangan mang. Kebetulan 2 perempuan. Sisanya ya batangan lah gitu. Nah, biasa karena memang kebetulan saya yang paling tahu waktu itu paling tahu, jadi segala persiapan harus dicatat dulu mang. Catat gitu. Nah, kadang walaupun pada akhirnya dikembalikan ke saya, iya teboga ini nggak punya, itu nggak punya, ngeraing gitu. Nah, beres itu mulailah persiapan, dibagi mang, dibagi, kamu harus nyiapin ini, kamu harus nyiapin ini, kamu ini buat kelompok dulu. Kalau buat perorangan kan bebas lah, silakan. Kalau cewek kan disaranin bawa pembalut kan, walaupun dia tidak dapat itu memang apa harus takut jadi tengah jalan buat tengah jalan lah gitu. Nah, singkat cerita langsung naik mang. Kita naik waktu itu lewat Cibodas. Jadi rencananya lewat Cibodas turun Gunung Putri. Dalam rangka senang-senang. Senang. Tidak ada misi evakuasi, nggak ada. Jalan epokan mah nganter lah gitu. Nah, beres sampai Cibodas biasa patungan mang buat angkot. Kita kan budayanya kayak gitu, patung gitu, udunan gitu. Beres, nah. lain. Nah, beres lah patungan, udunan sampai ke Cibodas. Di Cibodas dulu mau kalau nggak salah si Maxi itu masih manual. 2010. Meren? 2010 mau udah kan kita mah atas nama keluarga besar waktu itu. Manual Datanglah kan bawa surat bahwa kita mau melakukan ajang pelatihan buat penabu. Gitu. Anggota baru lah gitu. Jalan lah. Awal nama yang rewel itu yang inisialnya Irma. Rewel sepanjang rewel tah. Inisial Irma. Ngaranna I-nya. Rewel tah. Capek ngeluh segala macam najero hate. Jedoge bagong di mah cek aing teh kitu hari teh. Yes, terus singkatnya pokoknya kita nyampe ke ke Panjangcangan itu sekitaran jam 9 lah. Masih pagi jam 9 karena bawa pemula kan hampir semua pemula nggak bisa berangkat malam mang gitu. Pagi sampai ke Panjangcangan jam 9 sarapan lah di situ. Sarapan gitu. Biasa yang rewel gitu silahkan bebas. Kalau mau balik lagi dari sekarang kan saya bilang. Mumpung masih dekat silahkan balik lagi. Tapi dia nggak mau gitu. Kasih minum gitu. Beres minum. Jalan lagi mang. Setelah makan lah jam 9:30 kita jalan lagi. Nah di situ panjang mang perjalanan teh. Mulai nanjak dari Panjangcangan tuh. Beres jadinya nanjak Rawadeno. Masih yang KO tuh masih ini. Yang inisial tadi itu masih ngeluh, ngomel gitu ya. Silakan kan gitu. Yang lainnya aman gitu. Terus di Batu Kukus 1, di Batu Kukus barulah ada yang mulai gejala-gejala memperlihatkan kesetresannya karena dari si inisial Irma ini kan dia terganggu mungkin ya atau banyak nunggu sehingga fisik yang sehat pun ikut ngedrop karena nungguin kan gitu panjang gitu. Nah, mulailah si Yuni ini mulai di Batu Kukus itu. Si Yuni yang kedua, ceweknya yang kedua, mulai mengeluhkan gejala liur, gejala cangkel cokor, belum kemana-mana ya, gejala kaki pegel,
Lapar mah nggak disebut. Pusing Pada gitu. intinya mah lapar. Lapar. Jalan lah mang gitu terus sampai air panas semua tepar mang. Semua ini mah. Air panas. Heeh. Semua. Lumayan tapi kacai panas banget. Semua mang. 9 orangannya. Kalau saya mah kan tahu sendiri waktu itu mah nggak sih gagah gitu. Itu beres di air panas saya ngalamun gitunya. Jam sabaraha eta? Jam 1:30 Siang. siang. Harusnya mah udah sampai puncak meren jam segitu mah. Ya tergantung. Ya harusnya. Kayak kemarin kita. Kita aja kemarin naik jam 9. Luar biasa kemarin. Sampai kandang badak jam 5 sore. Nah itu mang. Beres di situ. Saya bingung sendiri maksudnya tidak ada bala bantuan. Jadi yang cowoknya, yang ceweknya tepar ya. Saya bilang mau diteruskan tuh kan gitu, mau diterusin nggak gitu. Kalau mau diterusin, ayo gitu. Kalau mau ngecamp di sini maksudnya. Kata yang satu terusin atuh cenah. Ya ayo, maksudnya semangat gitu. Nulain siap-siap, nu awewe ya, yang cewek gitu dia diem aja gitu. Hayang-hayang ngomong juga teh. Nah, kalau di air panas kan kita tidak nawarin kalau mau pulang dari sekarang enggak lagi. Ya udah jauh. Soalnya udah jauh, Mang. Jadi ya harus tetap dibujuk lah. Sebentar lagi gitu. Nah, mungkin dengar selalu sebentar lagi lama kelamaan di kandang batu ngamuk, Mang. Di Pancaweuleh. Pancaweuleh kan mulai digas gigi hiji itu. Gitu. Pokoknya sampai kita singkat saja di perjalanan kita nggak terjadi apa-apa. Memang hanya begitulah ininya, capek segala normal gitu. Sampai kandang badak itu kita jam 8 malam. Edan tuh. Bayangin di air panas kan 1:30, 1:30. 2, 1:30, 1:40, 5, 6, 7, 8. Tuh udah banget balik deh ya tak. Saya ingat persis pokoknya sampai kandang badak itu jam 8-an. Spoik. Ngecamp di kandang badak. Tidak mau karena tadinya harus dilanjutkan ke kita mau ke alun-alun, ngecampnya pengen di alun-alun. Mutar turun. Karena jadwal dan perbekalan kita kan hanya 1 malam, 2 hari 1 malam, tidak boleh lebih gitu. Nah, beres di situ. Nah, kita putusin maksudnya mau lanjut apa mau di sini. Karena saya tidak bisa sendirian, saya bilang kan gitu. Laki-laki harus seru banget lah sampai laki-laki lembek kabeh liar orang gitu maksudnya. Beres jadinya rapat gitu, bari dahar lah masak gitu. Geus we lanjut cenah. Tah, anjir cek aing teh lanjut ya beuting gitu. Dulu itu saya bawa mereka bukan ke trek yang sekarang, Mang. Yang lewat tengah kan dulu lewat jalur lama. Jadi yang melipir yang melipir gitu. Lewat situ, Mang. Nah, memang harus mereka bilang pokoknya harus sampai alun-alun. Ayo gitu. Jam 9 kita start ke alun-alun. 9 malam. Wah, biasa beres masak. Nah, mulai sampai kayak tanyakan setan ya. Tanyakan setan. Satu persatu hilang. Hilang. Istirahat tak beraturan. Istirahat bebeja tadi. Istirahat bebeja anjir. Sisa kemana? Tadi di ditu cenah tungguan. Maksudnya si A di mana? Misalkan si Uni di mana? Kamerana di ditu anjing tong ningalikeun ka dieu. Wah, rewas sih. Itu kamera malin ieu. Bagong. Please. Ya, Mang. Jadi yang bikin tegang itu misalkan gini. Si Hendy ya istirahat tuh bebeja. Ditunggulah di atas gitu. Si Hendy mana? Tadi istirahat ya. Kan harus ditungguin. Set datang si Hendy, jalan lagi, hilang lagi satu gitu. Jadi kayak gitu, Mang. Pokoknya pas tepat di bawah tali tanyakan setan. Itu hampir jam 12-an. Hadik naik. Pendakian terlama ya. Jam 12 lah. Nah, ditawarkan deh, ditawarin lagi. Woi,
ngecamp di sini apa lanjut we cenah. Oh ya udah lanjut. Nah mulai lah mang ditanyakan setan tuh jalan sebentar pas ngelewatin tanjakan setan ya di atas tali itu. Nah, udah di situ si Yuni mulai stres ya pokoknya nama. Padahal di situ ada pacarnya padahal gitu. Nah di situ kelihatan mang di situ. Tuh intinya apa? Mulai kelihatan sifat pacarnya ini. Arek paer kirim urusan aing tadi gunung goblok. Pokoknya mau mati mau hidup bukan urusan pacarnya. Ditinggalin jauh mang, si pacarnya tuh selalu menjauh. Cara eta balik diputuskan tuh. Jadi si pacarnya itu selalu menjauh mang dari jarak sih. Gak mau ngurusin gitu. Waduh, dia bilang goblok aja. Nah beres, mayun setelah lanjut komawe cina gitu jadi pasrah lah gitu. Dia bilang mau digusir mangga cina. Pasrah tadi. Jadi tim yang lain itu ngerayap mang, rayap gitu. Tinggal yang satu ini nggak mau jalan. Si Yuni ini diem gitu. Ayo atuh gitu. Diem gitu. Aduh. Bingung maksudnya pacarnya tapi udah nggak ada. Nggak tanggung jawab. Saya dulu tuh nungguin sama si Babeh ada namanya Babeh gitu. Ada sih. Umay beh, gimana ini? Mah tuh cina. Alungkeun we gitu ka kawah. Tapi ke bebejana bingung gitu. Pokoknya mau dibujuk makan gula apa segala macem diem memang. Diem bukan diem kesurupan, diem udah nggak. Saking mabok kecubung capek lah. Pasrah we. Nggak jawab gitu. Tuh. Saya tuh teh masang tenda di dia gitu. Gitu embung gitu. Lempang embung. Jalan nggak mau. Ngecamp ngebase nggak mau kan gitu. Coba Amang apa yang akan dilakukan ke Amang gitu. Digandong dari berat. Badak Bang waktu itu badannya kira-kira 70-an lah badak. Digendong ya nanya Bang tanyakan setan mah gitu. Beh kumaha beh tapi ya kira-kira jam setengah dua yang lain mah saya bilang kalian mah bergerak lanjut karena kalau nungguin ngedrop bisa semua ngedrop kan gitu jalan tunggu gitu mah. Pada akhirnya dia ngomong ayo cina ngejero hatenya anjing cika itu goblok deh nggak ada reksa nah jalan Amang jalan gitu lalu nah aduh berarti ke puncak pan? Ke puncak Mang. Setengah dua peting teh. Ke puncak. Ima pokoknya mau nyampe sampai pagi harus jalan sampai terus ke alun-alun. Jadi gitu. Pada akhirnya mah jalan 5 langkah diem gitu. Ngomong tuh si anjir teh. Cicing we. Orang tadi dia teh sebagai guide atau sebagai teman gitu waktu itu gitu. Si Babeh ikut ngedrop karena dia juga pemula kan sama. Beh tuh duluan sana susul gitu. Udah capek beneran boro-boro nyusul. Itu pokoknya sampai Geger itu sampai puncak Geger kita hampir jam 3 lah Mang. Shit. Jam 3. Ketemu sama rombongan yang lain? Enggak, yang lain mah lanjut terus. Pokoknya kita ketemu di alun-alun ya, pokoknya di mana we alun-alun. Penting ketemu di alun-alun, kalian mah bergerak ya pokoknya begitu. Beres gitu Mang. Jadi si Yuni itu dikasih makan nggak mau. Nah, orang stres gitu. Leles, capek gitu. Minum kurang gitu. Perjalanan malam jatuhnya gitu. Beres, lanjutlah. Sampai puncak itu kita jam 4 lebih lah. Adan subuh jam 4. Jadi sampai ke alun-alun memang sampai ke alun-alun itu dari puncak ke alun-alun mau tak mau digendong Bang. Ai mudun mah daek. Tapi damang 70 kilo mah. Digendong Mang. Digendong sampai. Jadi dalam malam itu nggak ada istirahat malahan ya. Kadang-kadang nggak ada istirahat. Nggak ada tidur jadinya Mang.
udah datang pagi pan gitu. Beres di situ turun digendong mang, turun digendong. Beres alun-alun kan yang lain mah udah istirahat. Ternyata yang lain juga kan sampainya ke alun-alun jam 4. Nggak jauh beda sebenarnya. Jam 4 gitu. Beres turun di alun-alun, makan segala macam, istirahat teh. Udah. Maksudnya jadi emang konsep ngomongkan batur ya. aing lihat teh si babe tungtungna ngedrop kan, yang lain ngedrop gitu. Yang saya bingungan sekarang itu waktu itu tuh ketika pulang itu bergerak dari alun-alun lewat Gunung Putri berarti. Lewat Gunung Putri pulang. Jam berapa tah? Jam 12-an lah. Jam 12-an. Jam 12. Tapi nggak selama turun dari alun-alun ke Gunung Putri tetap lamhai apa? Pokoknya mah dari alun-alun barat ke timur itu aman. Ada ke aman nggak jauh. Aman. Nah, yang harus saya putuskan adalah ketika di alun-alun timur turun lewat simpang Maleber we. Bete udunan kan balik kan langsung ke kampung. Terus ya di simpang Maleber turun lewat simpang Maleber nya genaheun gitu. Nah, beres itu di simpang Maleber cari ngopi lah gitu santai gitu. Itu sekitaran jam 2 lah mang. Telat pokoknya mah ieu mah ngomongkeun telat teh. Jam 2 cing gitu. Nah, putuskeun geus lewat simpang Maleber gitu. Pas di Cantigi Bongkok mulai ngagandong teh mang. Gandong siapa? Si Uni eta da tembung gerak deui. Gitu. Padahal yang awal ngedrop mah bukan Yuni nya. Si Irma. Si Irmanya. Digendong pokoknya mah gantian itu dari Cantigi Bongkok sampai ke Rasamala. Kita kebun lu. Maksudnya ada lumayan tuh. Itu. Terus kemana? Wah. Sampai ke bawah sini kita pokoknya sampai tuh jam 10 malam lah. Sama lain piknik sama Pokoknya bolehlah nanti teman-teman hitung dari mulai perjalanan berangkat sampai balik lagi ke sini berapa jam teman, tidur berapa jam, lumpang berapa jam gitu, jalan berapa jam. Nah, silakan. Tapi di perjalanan keseluruhan nggak ada kejadian yang kredit lah gitu bikin was-was. Ada ditanyakan setan di Cantigi Bongkok Maleber. Dia kan tiduran mulai ya si Yuni. Oh, jadi itu gitu. Kieu maneh teh gitu di wah kasurupan ya kan gitu. Aing kasurupan ya euy. Mulai cai teh buru gerakeun gitu. Dan saya kan gitu udah susah gitu, mau diapain juga udah susah, udah kecapean gitu. Ya, yuk. Wah, semuanya. Nah, mulai di situ maksudnya pas memutuskan kudu digendong teh di situ. Dalam keadaan seperti itulah gitu. Geraklah gitu. Itu doang sih bikin. Ya saya berarti terus di situ mah kabogohna ngiluan. Kabogohna Terus si babe merenang waktu itu. Ya udah dan jarak jaga eta tuh Wudi. Gitu. Digendong sampai lembur sampai kampung. Iya, sampai kampung. Hade itu. Bener ya mah nyiksa awak bukan piknik ini. Nah 3 bulan berikutnya ngajak lagi mang, saya nolak. Aing ripuk. Pokoknya tegas lantang saya mau langsung. Mong aing. Nangis satu cina nangis. Nah itu man pengalaman itu mah sama anak-anak tongkrongan lah gitu, sama teman-teman di kampung yang memang pengen tahu Gunung Gede Pangrango kan gitu. Dulu kan sering diledek, orang Jerman aja pernah naik Gunung Gede Pangrango, masa orang Maleber belum? Nah dari situ mang. Ada senior saya pernah berkata, orang dia berarti anak lereng Gede Pangrango gitu kan. Terus pernah naik ke Gede Pangrango?
Incan, hina anjing. Seorang dia pernah naik ke Gunung Gede. Aya nu rumah satu di cengar-cengnya. Teuing. Aya nu tilu mah urang pernah ningali. Nu hiji teuing. Aduh. Sakitu doang enggak sih teh? Tapi susah kalau diceritain dan dibayangin, mamang males. Apalagi harus kejadian lagi gitu. Untuk dibayangin aja, aduh ya Allah, aja nama terkuat gitu, tersanggup gitu. Oke lah teman-teman, itu tadi pengalaman yang tidak berfaedah dari mereka ini tahun 2011. Tim yang tahun 2011 pernah naik Malikir. Kita bereuni di sini. Kalau ada mau saling serang menyerang lagi, dia sudah menceritakan itu ya. Jadi kalau naik gunung itu seperti yang sudah sering kita bilang, yang dipersiapkan bukan hanya logistik yang menyimpan banyak sampah, oke lah itu. Tapi fisik, mental harus kaukur. Yang bisa mengukur siapa? Ya badan kita sendiri. Iya. Kira-kira kita naik ini walaupun lambat gitu kan, bisa enggak gitu ya. Terus kira-kira ngadoreksakeun moal ka batur, bikin susah orang apa enggak gitu kan. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu kan. Oh, dulu mah susahnya bukan makanan, Mang. Naon? Yaitu fisik Ya. mental fisik lah. Udah nggak ada fisik, mental kagak ada. Nah itu Tapi itu. Logistik aman kalau logistik mah kita mah. Suasana makan Rowog tetap. Itulah teman-teman. Jangan sampai kejadian seperti itu sama kalian. Persiapkan fisik, mental, logistik. Yang paling penting itu kan ya. Duit. Kalau sekarang, pendakian sekarang duit. Tapi fisik mental mah tetap atuh gitu. Dan kita bisa meuli batur. Bisa gitu kan. Dan kalau ada untuk teman-teman pendaki yang sekarang nih, saya harapkan lebih care gitu kan. Kalau memang tetap, kemarin saya ada baca tulisan di ini mah di Keril terus ada covernya, di belakangnya ada tulisan, jangan nanya dulu lagi capek. Oke lah, memang capek naik gunung. Nggak ada cover lagi di belakang. Syarwa saya gitu. Tapi diharapkan lebih care sama teman-teman. Minimal kalau kita papasan sama pendaki lain, tanya bang atau teh atau mbak atau apa. Terus kalau memang ada yang sedang terkena musibah misalnya ringan gitu kan, tanya, syukur-syukur bisa bantu gitu kan. Jangan sampai kita di gunung jadi lebih kayak melebihi penghuni si gunung itu sendiri, paham tuh? Misalnya di itu ayah jenis arboreal, monyet lah gitu kan. Jadi sama yang lain cuek gitu kan, monyet aja nggak gitu kan. Oke lah teman-teman, itu tadi kisah dari Ma'akri and the Gang waktu itu 2011 naik ke Gunung Gede, lintas yang tadinya pengen senang-senang tapi malah pelatihan. Seperti konsep awalnya ngebohong ke kantor pendakian, pelatihan. Penabu. Nah gitunya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap sehat, tetap positif. Jangan lupa like, comment, subscribe juga teman-teman yang di belakang layar ini. Semuanya Artcraft Sound. Nanti ada. Udah ada ya videonya? Udah. Mampir ke situ. Sudah ada 10. Jadi mereka nanti akan mengiming-imingi atau naonnya bahasa orang nama ngabibita atau mengen-mengenin teman-teman yang biasa makan di kafe, yang biasa makan di restoran, yang biasa makan enak di rumah, akan kalah dengan makanan masakan yang jadul bari di kebun gitu kan. Jadi ingat dulu saya Mang, berangkat sekolah makan pagi jeung gorengan. Nah gitu. Nah, mereka nanti itu ditawarin itu. Tapi teman-teman Argabson jangan sampai dia diajak dari awal karena akan chaos nantinya. Biasanya di kebun ayah ayam batur main pencit gitu, jangan sampai kejadian seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap positif. Udah saya bilang tadi ya. Salam damai Indonesia.